Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Ica berusia 33 tahun, merupakan seorang janda 2 anak yang berdomisili di Babakan, Bandung, RT 3 RW 13, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Ica ini guys. Hanya saja dikatakan bahwa Ica berstatus janda 2 anak yang telah ditinggal pergi oleh mendiang suaminya untuk selamanya. Ica pun menjadi single parent, mengurus kedua anaknya dibantu oleh keluarga. Namun meskipun begitu, perekonomian Ica cukup baik atas peninggalan sang suami. Ica pun mampu memenuhi setiap kebutuhannya bersama kedua anaknya serta hidup berkecukupan. Ia juga memiliki usaha sebagai sumber penghasilan. Ica dikenal sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya, menyayangi keluarga, ramah dan tampak bahagia. Nah, setelah kepergian sang suami, Ica pun mulai membuka hatinya kembali untuk seseorang. Dia butuh pendamping hidup yang mencintainya apa adanya. Hingga akhirnya bertemulah Ica dengan seorang pria yang masih sangat muda darinya, bernama Rifki, berusia 22 tahun, warga kampung Cihelang, Desa Singkir, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Saat itu Rifki berstatus mahasiswa semester 6 di sebuah perguruan tinggi di kota Tasikmalaya. Ica dan Rifki bertemu pada tahun 2017. Keduanya pun menjalin hubungan asmara, namun hubungan mereka terjalin tertutup atau tidak diketahui oleh orang-orang termasuk keluarga Ica. Dan memang Ica juga tidak pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya atau ada masalah dengan siapapun kepada keluarganya. Walaupun baik Ica maupun Rifki saat itu tidak terikat pernikahan dengan siapapun, namun entah mengapa keduanya tidak mempublikasikan hubungan mereka. Perbedaan usia 11 tahun tidak menjadi penghalang bagi keduanya menjalin hubungan asmara. Diam-diam Ica dan Rifki akan bertemu memadu kasih di tempat yang telah disepakati maupun di hotel. Awalnya semua tampak baik-baik aja. Selama 2 tahun sejak tahun 2017, hubungan Ica dan Rifki terus berjalan hingga akhirnya pada tahun 2019 terjadi sebuah tragedi tragis kepada Ica. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media berita seperti artikel maupun berita TV nasional. So guys, kasus ini bermula pada hari Selasa 5 Maret 2019. Hari itu Ica dan Rifki nginap di sebuah hotel yang berada di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Kemudian keduanya menghabiskan malam di tempat karaoke dan sekitar pukul 2:30 pagi, jadi sudah di hari Rabu 6 Maret 2019, mereka kembali ke hotel menggunakan ojek. Setibanya di hotel, mereka pun langsung masuk ke kamar nomor 106 dan keduanya melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Setelah selesai berhubungan, Rifki yang ternyata sedang terlilit hutang memutuskan untuk meminjam uang kepada Ica sebesar 4 juta rupiah untuk membayar hutangnya kepada teman kuliah. Kala itu Rifki menyampaikan niatnya meminjam uang kepada Ica lantaran dia mengetahui bahwa Ica membawa uang tunai sebesar 70 juta rupiah di dalam tasnya. Tetapi Ica menolak memberikan pinjaman kepada Rifki yang membuat pemuda tersebut menjadi kesal. Karena tak diberi pinjaman uang, Rifki pun mendorong leher Ica sampai wanita tersebut terlentang di atas kasur yang membuat Ica refleks berteriak. Merasa panik dengan teriakan Ica itu, Rifki pun langsung mencekik leher Ica dengan kencang menggunakan tangan, dilanjutkan dengan menggunakan selimut hingga membekap Ica dengan bantal hingga korban lemas tidak berdaya sampai kehilangan nyawa. Setelah menyadari korban telah meninggal, Rifki pun membuka keran kamar mandi di dalam kamar hotel tersebut. Untuk menghilangkan jejak perbuatannya, Rifki mencuci tangan, lalu mengambil air dalam gayung dan menyiramkan air tersebut ke bagian leher Ica dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sidik jari bekas cekikannya.
Kepala korban kemudian ditutup bantal dan tubuh korban yang tidak berpakaian lengkap ditutup dengan selimut. Setelah itu Rifki segera melarikan diri dari hotel tersebut dengan membawa kabur tas milik Ica yang berisikan uang tunai sebesar 70 juta rupiah, pecahan 100.000 dan 50.000, handphone, serta buku tabungan Ica dengan saldo terakhir tercatat sebesar 161 juta lebih. Selama pelariannya, Rifki berpindah-pindah tempat ke Kuningan, Cirebon, lalu ke Jakarta, balik lagi ke Tasikmalaya, kemudian ke Jakarta lagi. Sementara dari uang 70 juta rupiah milik korban yang dicuri dan dibawa kabur olehnya, Rifki membayar hutang kepada temannya sebesar 1,5 juta rupiah, membeli sepatu dan handphone iPhone 6 Plus, sebagian dititipkan ke saudaranya sebesar 25 juta rupiah, termasuk memberikan uang kepada pacarnya yang lain, berfoya-foya, dan sisanya disimpan di beberapa buku tabungan miliknya. Nah, kasus ini terungkap setelah masih di hari yang sama sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, seorang pegawai hotel menjadi curiga karena air keran di kamar nomor 106 terus mengalir dari pagi hingga sore. Pegawai hotel itu pun hendak masuk ke dalam kamar 106 namun terkunci dari dalam. Dia coba mengetuk-ngetuk sambil memanggil-manggil, tetapi tidak ada jawaban dari dalam kamar. Pegawai hotel itu pun lantas memberitahu teman-temannya, kemudian mereka bersama-sama membuka kamar 106 menggunakan kunci cadangan. Setelah pintu terbuka dan mereka masuk ke dalam, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan seorang wanita yakni Ica yang hanya mengenakan celana dalam, sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang, ditutupi selimut dan bantal. Para pegawai hotel pun langsung memberitahu pemilik hotel dan kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polres Tasikmalaya Kota pun segera menuju ke lokasi. Dan berdasarkan informasi daftar tamu yang ada di resepsionis hotel, korban masuk ke kamar hotel pada hari Selasa 5 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun tidak diketahui bersama siapa korban masuk ke dalam kamar hotel. Pegawai hotel mengatakan bahwa Ica memang biasa menginap di hotel tersebut. Korban sering dipanggil nama Ica dan memang sudah biasa menginap di sini, ungkap Jajang Herdiansyah, pegawai hotel. Jajang mengatakan sebelum sore korban ditemukan tewas, pagi harinya Jajang sempat berkomunikasi dengan korban. Jajang juga mengatakan terakhir melihat korban menempati kamar dengan seorang pria muda. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa jasad korban. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota mengatakan di tubuh korban saat ditemukan terlihat sejumlah luka. Saat pemeriksaan awal ditemukan luka lebam di leher, bahu tangan kiri, dan kelingking sebelah kiri. Dugaan sementara luka tersebut akibat kekerasan. Polisi pun mengamankan beberapa barang bukti di TKP, diantaranya pakaian milik korban, bantal, dan selimut. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil otopsi awal ditemukan ada unsur kekerasan di tubuh korban yang mengakibatkan luka. Dari hasil pemeriksaan luar ada memar dan luka lecet di bagian leher, mungkin karena ada jeratan benda tumpul, serta ada bagian kuku tangan yang patah. Kemudian setelah dilakukan otopsi, jasad korban pun dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Keluarga meminta pelaku segera ditemukan dan dihukum seberat-beratnya. Pihak keluarga juga menyerahkan seluruhnya proses hukum pada polisi. Sementara itu pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan di balik kematian Ica, dimulai dengan memeriksa sejumlah saksi guna mengusut identitas lelaki yang diketahui bersama Ica masuk ke kamar hotel sebelum korban ditemukan tewas. Kurang lebih hampir 3 minggu lamanya polisi melacak terduga pelaku penghilangan nyawa Ica. Dan setelah memeriksa sejumlah saksi, pegawai hotel, serta melacak ponsel milik korban, akhirnya pada hari Senin 25 Maret 2019, Rifki berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota di tempat persembunyiannya. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya sejumlah buku tabungan milik korban dan pelaku, uang tunai, serta ponsel iPhone 6 Plus.
Pada buku tabungan milik korban tercatat saldo terakhir sebesar 161 juta lebih jika ditaksir uang tunai maupun uang pada tabungan serta barang-barang korban lainnya berjumlah sekitar 240 jutaan. Pelaku Rifki kemudian digiring ke Mapolres Tasikmalaya guna proses lebih lanjut. Kepada penyidik, Rifki pun mengakui perbuatannya yang telah menghabisi janda 2 anak itu karena kesal tak diberi pinjaman uang. Selain itu, Rifki juga mengaku dirinya telah menjalin asmara dengan korban Ica selama 2 tahun terakhir. Dan katanya setiap berhubungan badan, korban kerap memberinya uang sebesar Rp200.000. Dalam pelariannya, pelaku mengaku sempat datang ke dukun untuk meminta jimat agar hidup tenang dan keberadaannya tidak diketahui oleh polisi. Karena selama buron, pelaku mengaku hidup tak tenang karena merasa bersalah telah menghabisi Ica. Kemudian Polres Tasikmalaya Kota menggelar rekonstruksi kasus ini pada hari Jumat 5 April 2019. Rekonstruksi dilakukan di hotel tempat Ica ditemukan tak bernyawa, yakni di kamar 106 sebuah hotel yang terletak di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Setidaknya total ada 33 adegan rekonstruksi yang dilakukan pelaku Rifki. Dari hasil rekonstruksi diketahui bahwa Ica tewas dihabisi pelaku dengan cara dicekik. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota mengatakan proses rekonstruksi seluruhnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tersangka serta sejumlah saksi pada pemeriksaan sebelumnya. Pencekikan dilakukan 2 kali, pertama untuk menakut-nakuti karena korban berteriak dan tersangka pun panik, maka tersangka mencekik lebih keras demi memastikan tidak ada perlawanan. Meski menurut keterangan pelaku, saat seusai mencekik dia memeriksa urat nadi korban untuk memastikan masih hidup dan katanya saat diperiksa masih ada detaknya, tetapi hal itu tidak membuktikan apa-apa. Dalam beberapa adegan, Rifki menjelaskan kepada petugas bahwa selama di kamar, korban melindungi tasnya. Bahkan saat di tempat tidur, korban menyimpan tas di pojok kasur dekat dia tidur. Begitupun saat korban mandi, pintu sengaja dibuka agar korban bisa melihat tasnya yang digantung yang berisikan uang tunai sebanyak 70 juta rupiah. Polisi pun memastikan tidak ada fakta baru dalam rekonstruksi ini, semua sesuai dengan saat pemeriksaan sebelumnya. Dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 buah bantal, 1 buah selimut, 1 buah tas milik korban, pakaian milik korban berupa baju, celana jeans dan jaket jeans, 1 pasang sandal milik korban, 2 buah HP milik tersangka merek Nokia dan iPhone, 4 buah buku tabungan yang diduga digunakan pelaku tempat penyimpanan uang hasil kejahatan, 1 lembar bukti slip setoran Bank BRI senilai 25 juta rupiah. Kasus ini pun dibawa ke persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan pada tanggal 12 September 2019, hakim menyatakan terdakwa Rifki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Jadi jika dihitung-hitung, Rifki akan bebas atau mungkin sudah bebas di tahun 2025 ini. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.